Halo teman-teman, selamat datang di Naomi Tekno, dan pada kesempatan kali ini aku masih akan membahas mengenai CSV di C++, tetapi berbeda dengan video sebelumnya. Di video kali ini aku akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menulis CSV file dengan menggunakan C++. Oke, jadi video kali ini akan aku buat singkat saja begitu. Aku sudah punya program di sini. Ya, seperti ini programnya, yang mana ini menunjukkan data 2 dimensi yang berupa angka-angka begitu. Nah, source code dari program ini adalah seperti ini. Jadi di sini data tersebut ada di sebuah vektor 2 dimensi begitu. Ya, ini adalah datanya yang seperti tadi terlihat di output program begitu. Output ini aku buat dengan menggunakan perulangan for biasa, yang mana ini adalah seperti ini ya, menggunakan cout cast C++ begitu, dan sedikit tambahan have a nice day ya, agar sedikit gimmick. Oke, jadi inti dari video ini adalah aku ingin menuliskan data-data di vektor ini ke dalam CSV file begitu. Nah, langsung saja untuk melakukannya kita akan membutuhkan sebuah library yang bernama fstream begitu, dan aku akan menambahkan satu library yang akan berguna di sini adalah string begitu. Kali ini langsung saja aku akan membuat sebuah fungsi, yang mana aku akan membuat fungsi bernama write_csv, yang mana dia akan melewatkan dua variabel, yang itu yang pertama adalah alias vektor 2 dimensi dengan tipe data float, yang akan aku beri nama datas ya. Kemudian yang kedua adalah string, agak sedikit kepanjangan ya, akan aku jadikan end file gitu saja biar lebih singkat. Oke, nah begitu. Kemudian apa yang akan aku lakukan kemudian adalah, yang pertama aku akan membuat sebuah objek yang bertipe ofstream begitu, atau output file stream, mungkin singkatan seperti itu, tapi aku tidak yakin 100%. Jika sekalipun itu bukan singkatan sesungguhnya, itu bisa digunakan untuk mengingat-ingat. O-nya itu adalah output. Kemudian namanya akan aku jadikan the file begitu saja. Kemudian dari file ini aku akan open. Nah, open di sini akan ada sesuatu lah yang dimasukkan dalam open ini, yaitu adalah nama dari file. Nah, karena nama dari file itu ada di end file, maka aku bisa menuliskan end file begitu saja. Oke, nah agar tidak lupa, aku akan langsung melakukan close begitu. Nah, bagaimana sih cara untuk menuliskan suatu data ke CSV file? Nah, caranya sederhana, yaitu adalah kita menggunakan operator ini. Nah, apa yang dijadikan bahan untuk ditulis di filenya? Itu adalah datas tentunya. Nah, operator ini yang mana itu adalah sama dengan, mirip dengan yang ada di cout. Sebenarnya ya mirip-mirip saja. Jadi pada dasarnya dengan menggunakan string atau fstream di sini itu hampir sama dengan menggunakan iostream atau stream pada umumnya. Jadi kita bisa menggunakan operator yang ini yang aku tidak tahu namanya. Aku akan sebut sebagai kurang dari begitu. Nah, kemudian di sini aku tinggal membuat sebuah perulangan untuk membuat semua komponen dari vektor datas untuk bisa dituliskan di the file begitu. Kemudian di sini akan menggunakan L, menunjukkan level 2 dari datas. L. Begini, kemudian ini adalah K, kemudian yang ini adalah L. Kemudian kita akan menambahkan sebuah karakter, yang mana itu adalah inti dari CSV atau ciri khas dari CSV, yaitu adalah koma atau coma di sini. Oke. Jadi begitu. Kemudian jangan lupa untuk
di mana for yang lapis kedua ini adalah menunjukkan baris ya. Jadi untuk mengakhiri setiap baris kita harus menuliskan pengakhir baris atau apa ya namanya ini, nggak tahu. Ya ini. Oke, ya. Aku rasa sudah. Nah di sini di main tentu saja kita harus mengedit beberapa hal. Yang pertama adalah kita membuat nama file. Kita buat misalnya adalah Jojo CSV. Jangan Jojo lah. Data tertulis .csv. Begitu. Kemudian di paling akhir di sini aku akan memanggil fungsi yang tadi aku sudah tulis dengan menginputkan dua hal, yaitu adalah yang pertama adalah vektor yang bernama angka dan nama file yang aku simpan dalam variabel nama. Begitu, kita cek lagi. Write CSV, yep, aku rasa sudah benar. Kita coba dulu, oke. Strip O, kemudian tulis. Apakah ada error? Ada error 20, ini ya kurang sedikit. Yep, kita coba dulu. Oke, apakah ada? Ada data tertulis. Kita coba membukanya dengan SCIM. SCIM ini adalah software pengolah angka di komputer yang aku miliki. Kalian juga bisa menggunakan library atau mungkin Excel jika menggunakan Windows, tapi jangan menggunakan Windows ya. Sekalipun ada beberapa video yang aku buat menggunakan Windows, tapi aku adalah orang yang mencoba mempengaruhi kalian, para penonton, untuk menggunakan Linux. Beralihlah ke Linux. Nah, jadi seperti ini, aku rasa sudah sama dengan yang tadi kalau tidak salah, ya kan? Nah, begitu. Oke, jadi sesederhana itu sebenarnya untuk menulis data, menulis apapun ke CSV file. Sebenarnya tidak hanya CSV file, bisa metode yang tadi aku gunakan bisa digunakan untuk apapun. Tinggal menggantikan namanya, nama file yang digunakan di open tadi, tinggal extensinya diganti menjadi txt atau dat atau apapun. Dan juga untuk apa yang kalian tuliskan di file itu, jika CSV maka menggunakan koma tentu saja. Jika dat mungkin dat mungkin spasi ya, space seperti itu. Jika txt mungkin string atau apapun itu. Sebenarnya tidak hanya CSV, tapi karena CSV itu adalah suatu jenis file yang cukup penting dalam banyak ya pengolahan data begitu, karena itu sangat praktis, bisa dibuka di mana-mana, maka di sini videonya menggunakan CSV begitu. Nah, ada satu hal penting yang ingin aku tunjukkan di sini, yaitu adalah jika kita atau aku di sini ya merun lagi program yang sama beberapa kali berulang-ulang dan aku buka lagi filenya, maka filenya akan sama, begitu kan? Akan sama. Begitu. Oke, mungkin kurang menunjukkan maksud dari yang aku ingin sampaikan. Oke, misalnya aku akan merubah sedikit. Jadi ada perulangan 3 kali. Dan di sini key plus. Begitu. Jadi di sini aku akan memanggil fungsi write sebanyak 3 kali begitu. Di program yang sama. Kita coba dulu. Kita coba jalankan dan kita coba buka lagi. Nah, buka lagi file yang tadi sudah dituliskan. Jadi, meskipun aku sudah memanggil atau menggunakan fungsi write_csv sebanyak 3 kali, maka data yang tertulis tetap hanya ada 1 begitu. Di sini terlihat ada sebuah
karakter di sini atau sebuah sifat. Itu adalah akan aku jelaskan dalam dua hal. Yaitu yang pertama adalah jika file itu belum ada, file dengan nama yang dimaksudkan oleh program itu belum ada, maka program akan membuat file tersebut begitu dan menuliskan di file tersebut, menuliskan data yang diinginkan di file tersebut. Dan hal kedua adalah jika file itu sudah ada, file dengan nama tersebut sudah ada, maka program akan menghapuskan data yang ada di situ atau menghapuskan file itu lah istilahnya, atau membuat baru dengan data yang ingin dituliskan oleh program tersebut. Jadi sekalipun aku sudah mengulang-ulang merun program ataupun di program yang sama itu sudah aku ulang-ulang fungsinya, maka data tetap tertuliskan satu kali begitu. Nah, ini mungkin memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu begitu. Tetapi di kondisi yang lain, di kebutuhan yang lain, mungkin ini tidaklah suatu sifat yang diinginkan. Misalnya, aku ingin membuat sebuah program untuk, misalnya aku punya sebuah data yang mana data itu akan aku olah dalam sebuah perulangan. Jadi ada tahap-tahap yang ingin aku aplikasikan di data tersebut, dan setiap tahap itu ingin aku dokumentasikan atau ingin aku rekam perubahannya begitu. Nah, di sini akan praktis jika aku menggunakan sebuah file. Di satu file itu aku ingin merekam semua perubahan data begitu. Yang mana akan praktis jika satu fungsi itu aku panggil berkali-kali, dan saat fungsi itu dipanggil untuk kedua kali atau ketiga kali atau selanjutnya, maka data yang ingin dituliskan itu tinggal dituliskan di bawahnya saja atau di setelahnya begitu, setelah data yang sudah ada di situ. Nah, untuk melakukan itu bisa juga dilakukan, tetapi ada satu hal yang harus diubah, yaitu di open ini. Nah, di sini ada satu hal yang perlu ditambahkan, yaitu adalah sebuah tulisan, yaitu adalah iOS, lalu titik ini, double titik ini, app, di mana app itu adalah maksudnya adalah append begitu. Nah, append, mungkin kalian sudah paham apa itu append. Jadi append itu adalah menambahkan sesuatu di belakangnya begitu. Nah, kita coba dengan program yang sama, yaitu program itu di dalam program ini ada sebuah fungsi yang dipanggil 3 kali. Di sini kan ada for di sini. Ya, ini ada ini. Kita akan coba run. Di sini akan aku gunakan versi 3. Datanya. Nah, ini ada 3 kali perulangan. 1, 2, 3, 4. Oh, ini karena sudah ada tadi, ya kan, sudah ada. Oke, kita coba untuk kita hapus dulu mungkin datanya, ya gitu. Kemudian kita panggil CSV versi 3, lalu kita lihat. Nah, ada 1, 2, 3, 4 kali ya. 4 kali berarti, bukan 3 kali. Ada 4 kali perulangan di situ tadi. Oh iya, tadi key-nya dari 0. Oke. Jadi fungsi itu dipanggil 4 kali, maka 4 kali itulah yang dituliskan di data tersebut. Ya, jadi aku rasa itu saja yang ingin aku sampaikan di sini. Begitu. Oke, jadi untuk program ini akan aku share di blog ya. Silakan kalian lihat di deskripsi begitu. Kemudian sumber-sumber yang jika kalian mungkin kurang paham dengan apa yang aku jelaskan di sini juga akan kutuliskan di deskripsi begitu. Jika mungkin ada pertanyaan atau komentar, mungkin kalian ingin mencacat video ini, terserah. Maka kalian bisa tulis di komentar begitu. Aku punya Twitter juga di deskripsi, silahkan kalian lihat. Kemudian apa lagi ya?
Ya itu saja sih sebenarnya. Semoga video ini tidak terlalu lama. Oke, jadi begitu saja. Semoga eksperimen yang kalian lakukan berjalan dengan lancar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.